Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Osman Siregar SHMH, Pak Parlagutan Lubis SHMH, Direktur Kerjasama dan Promosi, serta Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis drafting paten. Kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara kegiatan Bintek Drafting Paten bagi Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Direktur Kerjasama dan Promosi Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat datang Pak di Kota Palu. Yang kami hormati Panitia Pelaksana BIMTEK. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka suatu kegiatan yang menurut hemat kami sangat bermanfaat untuk para kolega kami, akan memberikan pencerahan bagi staf pengajar dari berbagai perguruan tinggi. Saya sendiri kalau menyangkut paten yang terkait dengan HAKI ya masih rada-rada kabur. Seperti apa prosesnya, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan. Karena mencoba mengajukan itu, dan teman-teman juga sebenarnya di Tadulako banyak yang berpotensi untuk mendapatkan karena itu tidak ada kata lain terima kasih kepada Bapak Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, demikian juga bapak-bapak dari Direktorat Jenderal HAKI Kemenkumham RI yang telah memfasilitasi kolega kami. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan ada 7 usulan, kalau saya tidak salah. 1 tidak jelas sampai mengusulkan. Tapi ketika kami tanya menyangkut apa Pak? Pengeringan abon. Saya pikir tidak mungkin dari jurusan sejarah ini. Jadi nanti bisa kita telusuri siapa yang, karena pasti kalau bukan dari teknologi hasil pangan, mungkin juga dari teknik mesin, sehingga mudah-mudahan itu tidak jadi ditarik kalau memang kita sudah temukan siapa yang mengusulkan sejak awal. Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah dan Bapak Direktur Jenderal HAKI Kemenkumham yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Kerjasama dan Promosi. Berikutnya yang kami sampaikan bahwa beberapa hasil penelitian teman-teman di Tadulako setelah bimbingan ini, kita harapkan para peserta juga membagi informasi ini kepada teman-teman yang hadir di sini. Kalau saya tidak lihat ini tidak sampailah teratur. Jadi jabatan saya yang sesungguhnya itu adalah guru besar
Guru besar itu bukan gelar, tapi jabatan. Jadi itu saja jabatannya dosen itu, guru besar atau profesor, lektor kepala, lektor asisten ahli. Cuma itu kasihan jabatannya dosen. Tidak ada jabatan. Ketika dia mendapat posisi rektor, itu adalah tugas tambahan. Jadi seorang guru besar yang diberi tugas tambahan. Karena itu kolega kami mudah-mudahan bisa mengikuti bimbingan teknis ini sehingga bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan bisa mengangkat Universitas Lako secara keseluruhan. Karena sekarang penilaian terpenting suatu universitas ada dua. Pertama adalah artikel ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal internasional yang terindeks di Scopus dan juga di jurnal nasional yang terakreditasi. Dan yang kedua adalah berapa banyak perguruan tinggi itu yang dimiliki paten dari para penelitinya. Jadi saya kira hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Pak Direktur mengatakan cerah, tapi insya Allah Pak tunggu-tunggu kira-kira jam 11-12 itu 38 derajat. Jadi kecerahannya ini, karena itu laku sekali di sini itu krim ultraviolet Pak, anti ultraviolet. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Kanwil, Pak Direktur. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kolega kami ini bermanfaat untuk Universitas Lako dan untuk yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan bimbingan teknis paten drafting. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Lako, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini diwakili para Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang saya hormati. Selamat datang Pak di kota, katanya ini kota apa ini, kota Nosarara, Nusa Batutu, ya kan? Ya, jadi persaudaraan dan kota bersatu. Oleh karena itu kalau kita sudah bersatu dan bersaudara, tentunya tugas yang dibebankan oleh negara kepada kita tidak akan berat. Perkenalkanlah, nah sekali lagi saya di samping memang satu kampung, ya kan, hidup dengan Siregar, ini bersaudara ini. Saya di Sulawesi Barat, kemudian ke Sumatera Barat. Nah, tahun 1996 sampai 2003, jadi masalah Palu sampai di kampung-kampung, sampai di desa-desa, kampung ke kampung, desa ke desa, nah, kami melakukan penyuluhan hukum. Ya, jadi saya tidak ke sana sebagai kepala bagian umum dan sama juga kepala divisi dan hukum dan HAM. 2010 saya pindah ke Sumatera Barat. Sebelum beliau masih di Sulawesi Barat dulu, saya sudah di Sumatera Barat. Jadi lengkaplah ini memang pengabdian ini ke negara kita ini. Kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Tahun 2014 ini Januari kembali lagi itu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu terutama Bapak-Bapak para tugas-tugas kami di Kementerian Hukum dan HAM ini banyak yang ada keterkaitannya dengan Universitas Lako, apakah masalah bantuan hukum dan lain sebagainya. Tentunya saling berkolaborasi, kerjasama untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Hari yang ini kita patut memanjatkan puji, syukur kehadirat Tuhan karena mata kita sehingga boleh kita bersama-sama untuk gabung-gabung. Saya juga termasuk gabung juga. Ya kan? Desa industri, desa letakan sertifikator hak cipta. Ya, ya perlu masalah pendaftaran hak cipta yang supaya dilindungi hasil karya daripada bapak-bapak. Ini perlu ke depan, biar semakin banyak
Nah, ini punya nilai plus bagi kita dalam rangka untuk menggerakkan dunia perekonomian di negara kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa salah satu perjanjian yang dicapai melalui persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Agreement on Exclusive World Trade Organization atau WTO, adalah perjanjian tentang aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Melalui TRIPS, negara-negara maju mengendaki agar pengaturan, perlindungan dan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual dilakukan dalam rangka sistem perdagangan dunia. Persetujuan dalam perjanjian WTO dan TRIPS merupakan negosiasi dan tarik-menarik yang mengatur hak eksklusif pemegang paten. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa melaksanakan paten dan melarang pihak lain untuk menggunakan paten. Namun hak eksklusif tersebut tidak berlaku dalam hal penggunaan paten untuk kepentingan penelitian, percobaan atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten. Ketahui, universitas dan lembaga litbang merupakan salah satu aset bangsa yang menyimpan begitu banyak potensi kreator dan inovator. Universitas dan lembaga penelitian dan pengembangan merupakan pilar utama tumbuhnya teknologi dan inovasi baru, serta pendukung dalam pengembangan teknologi, ahli teknologi, dan penyebaran teknologi. Universitas dapat mengelola hasil penelitian paten secara komersial dengan cara pembagian keuntungan baik dengan investor, penyandang dana penelitian, dan universitas atau lembaga penelitian dan pengembangan itu sendiri. Komersialisasi paten oleh universitas dan lembaga penelitian dan pengembangan dapat menjadi tolok ukur kemajuan teknologi di Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, contoh hasil riset universitas yang mengubah dunia, salah satunya adalah Google. Google pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900, dibiayai oleh pemerintah. Sebagai pemilik paten, maka universitas dapat melisensikan paten tersebut baik secara eksklusif maupun non-eksklusif. Ketentuan sangat mendorong tumbuhnya sentra hak kekayaan intelektual di Amerika Serikat, karena pada umumnya dana riset di universitas diperoleh dari pemerintah. Berdasarkan kajian Secretariat for Intellectual Property Organization (WIPO), diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah sentra hak kekayaan yang terbanyak di antara negara-negara Asia lainnya. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut, terlihat bahwa banyaknya jumlah sentra hak kekayaan intelektual menjadi ke masyarakat Indonesia dapat tergali. Hadirin yang kami hormati, selamat mengikuti bimbingan teknik ini. Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat berkembang secara lebih baik dari masa ke masa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka yaitu bimbingan paten rating bagi Universitas Tadulako. Ya, kegiatan ini memang kita dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menginginkan supaya pemahaman untuk di bidang hak ini lebih merata lagi dan dipahami, sekaligus juga harapan kita dengan memahami nanti khususnya bidang paten, permohonan akan bidang ini meningkat gitu ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tadi sebagaimana juga dilansir oleh Pak Rektor, sudah kita dengar dia juga masih abu-abu gitu ya. Jadi justru itu kita kebijakan nasional kita laksanakan sosialisasi ini kepada perguruan tinggi. Kita harapkan juga sebenarnya perguruan tinggi nanti menularkan lagi kepada mahasiswanya, dengan demikian ada kesinambungan untuk ini ya, secara bertahap gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita inginkan nanti
bidang hak ini dipahami dan yang karya-karya di universitas bisa didaftarkan. Nah, sehingga mungkin nanti secara tidak langsung membawa dampak juga bagi universitasnya maupun bagi penelitinya maupun dosen yang memang di bidang itu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Rektor, sekarang untuk penelitian universitas ada 2, termasuk satu adalah bidang paten ya, sampai sejauh mana partisipasi penelitiannya itu atau dosennya itu bisa menghasilkan suatu invensi atau penemuan di universitas gitu. Jadi majunya universitas itu ya sudah barang tentu tergantung juga para staf pengajar dan dosen, dan itu kriterianya sekarang ini salah satu adalah hasil dari dosen-dosen tersebut, apa hasilnya dalam penelitiannya, apakah mendapat paten atau tidak gitu ya. Jadi supaya ada penghargaan gitu ya. Memang peran perguruan tinggi dalam HQ ini apa? Ya, kita harapkan perguruan tinggi adalah salah satu motor yang untuk membangun teknologi gitu ya, karena dihasilkan universitas ya. Bagaimana mungkin kita bangsa maju kalau tidak ada teknologi yang ditemukan? Ya, suatu hal yang tidak niscaya lah bisa maju kalau kita tidak ada teknologi yang kita temukan. Jadi universitas sudah gudang daripada ilmuwan yang menemukan hasil itu, diharapkan mereka mendorong hasil penemuan. Sudah bertentu nanti penemuan tersebut membawa dampak kepada masyarakat. Nah, kita lihat tadi beberapa dijelaskan bahwa invensi-invensi yang ada itu kan semua membawa kemaslahatan kepada umat manusia. Tadi sudah disampaikan Pak Kanwil, ada Google, bagaimana kita memanfaatkan Google itu sekarang ya, dengan ditemukan oleh ini bisa kita ada kesulitan, kita bisa akses melalui Google gitu ya. Nah, begitu juga yang Facebook ya, kita temukan oleh seorang mahasiswa di Amerika gitu ya. Sampai saat ini kita lihat bagaimana Facebook itu digunakan kita untuk komunikasi, kirim foto dan yang lain kan. Kalau menurut koran kemarin saya baca di pesawat itu Mark itu adalah seorang mahasiswa tadinya untuk penemu Facebook itu, dia sekarang adalah termasuk orang terkaya 22 di dunia. Iya. Padahal dalam waktu relatif singkat dia menemukan Facebook itu hanya dikerjakan di kamar kosnya selaku dia mahasiswa gitu ya. Tapi kita coba bayangkan dalam waktu relatif muda gitu ya. Harapan kita juga nanti ada orang Indonesia yang ada orang Indonesia. Kenapa dia bisa gitu ya? Padahal dulu dia maksud dia juga Facebook itu hanya untuk hubungan sosial gitu. Tetapi berkembang hubungan sosial itu ada iklan apa segala, sehingga dia termasuk sekarang yang ke-22 terkaya di dunia gitu. Nah, itu harapan kita juga akan lahir ya inventor-inventor yang begitu gitu. Ya. Materi akan disampaikan oleh Bapak Parlagutan Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur Kerjasama dan Promosi Dirjen HKI Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, akhirnya bisa berkunjung ke Kota Palu, Pak. Sekedar informasi, kami dari Fakultas Hukum itu hampir setiap tahun dari tahun 2007 sampai kemarin terakhir 2012, setiap tahun kami membawa mahasiswa berkunjung ke Dirjen HKI. Dan kebetulan pada tahun 2011 saya menyurat ke Direktur Kerjasama dan Promosi. Waktu itu kebetulan saya belum duduk sebagai Ketua Sentra HKI, Pak. Jadi yang saya minta waktu itu hanya sebagai untuk memberikan bimbingan teknis di Fakultas Hukum. Nah, alhamdulillah suratnya akhirnya terbalas setelah saya duduk sebagai Ketua Sentra, jadi bisa lebih meluas, bisa melibatkan teman-teman sekitar akademika untuk sama-sama mengikuti bimbingan teknis ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah nantinya kita akan mengikuti pembahasan materi sistem pemiluan paten dan perkembangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan industri, baik itu paten, cipta, dan merek ini sangat berkembang pesat di beberapa tahun belakangan. Bagaimana sengketa-sengketa HKI yang terjadi, terutama masalah paten. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah baca beberapa artikel tentang bagaimana dua vendor besar, Apple dan Samsung bertikai hanya masalah paten.
Nah, untuk mempersingkat waktu, saya silahkan kepada Bapak Direktur Kerjasama dan Promosi Kementerian Hukum dan HAM Irjen Haki, Bapak Barabutan Lubis, silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang atau sharing mengenai sistem perundang paten dan perkembangannya. Jadi saya yakin bahwa para peserta di sini sebenarnya sudah pahamlah untuk apa yang kita ini. Namun kita mungkin sharing saja terhadap apa yang kita artinya lindungi di dalam pelaksanaannya. Barangkali hanya itu yang berbeda, sementara untuk yang lain-lain saya kira mungkin dari referensi-referensi yang ada sudah ini. Apalagi saya paham bahwa para peserta adalah ilmuwan yang ada di Universitas Tadulako. Walaupun kata Pak Rektor tadi sebagian ya, karena katanya 1.000 lebih ya, 1.200. Sementara yang hadir saat ini hanya sebagian kecil gitu ya. Tapi mudah-mudahan harapan Pak Rektor tadi bisa mungkin kita sharing mengenai sistem ini yang kita laksanakan di Direktorat Jenderal HKI dan perkembangannya pada umumnya. PDB-nya sebagian besar, yang paling besar adalah dari HAKI. Kita lihat barangkali Amerika, mereka sudah hampir 70% aset dari negaranya adalah dalam bidang HAKI ini. Ya, itu bisa kita pahami. Mungkin kita lihat bagaimana HAKI dari sana itu begitu besarnya. Terlihat Microsoft, kita lihat juga BLM, dan teknologi komunikasi termasuk juga pengobatan yang lain-lain, teknologi di bidang farmasi yang begitu banyak dari Amerika gitu ya. Sehingga aset mereka cenderung saat ini hampir 70% berasal dari sumber hak kekayaan intelektual. Sehingga mereka konsen sekali terhadap ini, sehingga kita pun dalam status sekarang itu masih dikategorikan oleh mereka adalah termasuk yang perdagangannya diawasi, karena dianggap masih banyak pelanggaran ya, khususnya barangkali di bidang hak cipta, terutama di bidang software dan film ya, tidak tentu juga farmasi gitu ya. Jadi ini satu fakta yang ini, sehingga kita oleh Amerika masih termasuk kategori priority watchlist ya, jadi perdagangan yang diawasi ya. Jadi di Asia mungkin barangkali kita salah satunya, termasuk juga sebenarnya masih Thailand kalau nggak salah, tetapi beberapa negara lain sudah tidak termasuk dari kategori perdagangan yang diawasi. Namun demikian sebenarnya bukan itu saja yang menjadi concern kita, tetapi kita lihat bagaimana HAKI ini menjadi aset. Kita juga menginginkan bagaimana aset-aset ini bisa juga di kita berkembang, karena sebenarnya kalau kita lihat beberapa HAKI itu menjadi penopang ekonomi. Kita bisa bayangkan itu teknologi-teknologi yang hal yang sifatnya komunal ya, kepunyaan bersama dari masyarakat. Seterusnya kita lihat yang lebih lanjut, yang sifatnya kepemilikan personal, artinya yang pribadi, ya kita lihat hak cipta. Kita lihat juga untuk yang personal ini ada dibagi dua besar, hak cipta dan hak milik industri. Hak milik industri termasuk juga paten, merek, desain letak terbaru desain industri, rahasia dagang, serta varietas tanaman. Sementara paten sederhana adalah bagian daripada paten gitu ya, yang nanti mungkin kita akan ulas lebih lanjut, lebih spesifik, karena pada hari ini kita memang pembahasan adalah mengenai drafting paten ya. Kita lihat sebenarnya dari karya-karya yang lain pun kita menginginkan ada dari universitas gitu ya. Kalau kita lihat mungkin
beberapa karya dari universitas yang juga masih kurang kita lihat cipta gitu ya, begitu juga potensinya begitu besar. Kita bisa bayangkan untuk apa namanya karya hak cipta juga begitu dominan sekarang ini, membuat juga ekonomi, perkembangan ekonomi. Mungkin sebagai contoh kita bisa lihat pencipta dari Facebook. Wah, saya baca kemarin di koran ini, makanya saya bawakan. Sebenarnya saya tertinggal tadi di depan. Wah, kebetulan ada rekan kita yang bawa juga kemarin lagi ya. Terima kasih sudah dibawakan koran ini. Saya mau menunjukkan sebagaimana kita lihat di sini adalah Mark Zuckerberg adalah pencipta dari Facebook. Ya, dia tadinya adalah seorang mahasiswa, di mana dia membuat itu ada di dalam tempat kosnya. Tetapi dia sekarang itu adalah termasuk orang ke-22 terkaya di dunia dalam waktu retap singkat. Bagaimana seorang mahasiswa yang tinggal di tempat kos juga berkarya begitu besarnya? Ini dibuat di dalam koran Sindo kemarin itu. Termasuk juga di sini dari Oracle. Semua yang ini adalah orang-orang memang yang berkarya. Tadinya tidak ini gitu ya, hanya sebenarnya dia itu menginginkan tadinya hanya untuk katakanlah tempat curhat-curhat apa gitu ya, tetapi dengan berkembang masuk iklan, masuk ini, sehingga begitu besarnya penghasilan yang didapatkan dalam waktu singkat dan mudah. Ya, bayangkan seorang mahasiswa masih tinggal di tempat kos bermimpi untuk itu gitu ya. Saya kira kita juga di sini bisa bermimpi nih. Bagaimana untuk ini gitu ya, masih banyak barangkali ini kita ya, karya-karya kita dengan hanya bermodalkan wawasan intelektualnya, tidak menggunakan modal yang besar, dia bisa berkarya demikian rupa. Saya harapkan kita ke depan kita juga orang-orang yang begini bisa berkarya gitu. Kemarin kita juga sebenarnya ada yang agak mirip dengan ini, dia membuka juga laman di internet mengenai cerita-cerita. Tapi sayang dia membuat tokohnya yang sudah ini milik orang, sehingga dilarang oleh Google untuk ini. Nah, ini kita harapkan jangan menggunakan tokoh-tokoh yang sudah familiar, yang orang sudah menciptakan. Bagaimana kita bangun, padahal dia katakan pengunjung dia juga sudah dalam waktu relatif 7 bulan sudah 5 juta lebih pengunjung tempat dia gitu ya. Ada kemungkinan kalau dia sebenarnya tidak menggunakan tokoh-tokoh yang asing yang sudah dikenal, saya kira dia bisa cepat berkembang itu untuk ini. Tapi sayang disomasi oleh Google sehingga harus dihentikan itunya, karena dia menggunakan tokoh-tokoh yang ada sudah dikenal gitu ya, terutama dari tokoh-tokoh Jepang. Nah, ini mungkin pihak Jepangnya dari pihak Sega keberatan terhadap karena menggunakan tokoh-tokoh dia ceritanya. Nah, itu keberatan dari pihak Sega Jepang itu ke Google. Akhirnya Google memperingatkan dan ditutup. Namanya sangat sayang sekali, padahal sudah dalam waktu 7 bulan sudah hampir 5 juta yang berkunjung ke ininya. Dengan demikian sebenarnya kalau dia berkembang cerita-ceritanya tidak tertutup, bisa tahun mungkin sudah 10 juta. Dengan demikian sudah bisa nanti dia membuat suatu iklan di sana, barangkali lama-lama mendunia gitu kan. Jadi ini perkembangan sebenarnya beberapa hal-hal yang ini sudah dicontoh juga oleh mereka, juga adalah satu mahasiswa ya, 2 orang dari Universitas Komputer yang di Bandung, apa namanya? Unicom, dari Unicom. Jadi kita harapkan kita mari kita, karena sebenarnya sekarang itu kan untuk informasi sudah begitu mudah kita rasakan, dengan akses bisa juga ini ya, di mana di Google di apa setelah sekira enggak ada hambatan untuk itu. Itu inventor itu ya jelas adalah penemunya. Nah, sekarang penemunya jangka waktunya untuk yang ini sudah kita kenal adalah 20 tahun. Jadi ini harapan kita, saya kira Universitas Tadulako bukan hal yang baru juga untuk bidang paten ini, karena kami set sudah ada 7 sebenarnya yang kami dapatkan. Kami nggak tahu kalau ada lagi mungkin yang ini ya yang kita dapatkan. Ada 7 permohonan yang sudah ada dari sini. Tadi sebenarnya secara tidak langsung kami ada beberapa dari inventornya sudah, itu termasuk bapak kita ini. Dari sini di mana kita tahu bahwa untuk perlindungan
sistem paten ini adanya adalah first to file atau siapa mendaftar pertama. Jadi kalau kita sudah mendaftar berarti kita ya. Jadi pasti kalau untuk paten itu harus didaftarkan. Atas dasar permohonan, sudah jelas permohonan ya dalam hal ini harus dalam bahasa Indonesia ya. Harus diajukan dalam bahasa Indonesia. Terus juga perlindungannya pasti tidak akan diberikan di Malaysia, tidak akan diberikan di Cina kalau sama dengan yang kita punya. Nah, sekalipun mendaftar Indonesia, hanya satu kita di Indonesia ya. Tetapi kalau perlindungannya ya jelas harus didapatkan di setiap negara yang kita ingin lindungi. Karena tadi itu sifatnya adalah teritorial. Jadi kalau ingin dilindungi di Malaysia, ingin dilindungi di Cina, ya kita harus tetap. Indonesia sudah ada. Di Indonesia adalah first to file, pendaftar pertama sudah ada di Indonesia. Yang tidak akan diberikan karena tidak baru. Karena persyaratan untuk ini universal di setiap negara sama. Ya, dengan demikian tidak ini karena di Indonesia sudah ada pendaftar pertama dibandingkan dengan negara lain. Dengan kata lain, kalau kita sudah mendaftar di sini, kita sudah sudah ini dengan demikian kita memasuki pasar negara lain, kita yakin tidak akan lagi. Nanti eksaminasi, jadi artinya pemeriksaan secara full. Nanti semua belum ada yang diperiksa ya. Mungkin dalam waktu dekat ya, Pak Maluzar nanti ini akan diperiksa. Untuk pemeriksaan ini nanti karena rekan kami Pak Maluzar itu ada salah satu orang eksaminernya ya, dan khususnya Direktur Paten mayoritas pegawainya adalah orang eksak ya. Hanya sedikit orang hukum di bidang paten itu. Jadi sekalipun di bawah Kementerian Hukum dan HAM, mungkin hampir 85% ya adalah pemeriksaan substantif paten-paten yang ada. Kadang banyak yang nggak percaya. Ada pernah juga polisi begitu. Begitu dia baca, ini palsu nih katanya kan. Kementerian Hukum dan HAM dia insinyur urusan apa? Jadi bisa di ini memang di tempat kita itu banyak insinyur-insinyur engineer kita yang bekerja dalam rangka pemeriksaan. Pemilik paten atau ini pemegangnya dia menjadi monopoli, tetapi dengan catatan dia setiap tahun harus membayar biaya pemeliharaan untuk negara. Apabila 3 tahun dia tidak membayar biaya tersebut, maka patennya menjadi public domain, menjadi batal, jadi milik umum, siapa saja boleh menggunakan. Jadi sekali sehingga kadang-kadang sudah dapat paten akhirnya batal karena tidak bayar. Jadi barangkali nanti pihak universitas menganggarkan adanya kalau sudah dapat harus ditinggalkan ininya. Sekalipun sebenarnya ke depan kita juga ingin mungkin akan memberikan potongannya reduce untuk biaya-biaya tersebut. Jadi untuk permohonan yang ini asal diajukan untuk mendapatkan selama pagu kita tersedia, karena kita anggaran tahun ini untuk pendaftaran HKI termasuk juga merek dan yang lain-lain menganggarkan 1 miliar rupiah ya. Jadi untuk membantu pemohon-pemohon yang kesulitan untuk itu gitu ya. Jadi nanti bisa menghubungi kantor wilayah kalau ininya untuk ini. Tetapi kan kriterianya kita itu hanya untuk hasil penelitian di lapas kita, karena tidak sedikit juga karya-karya para nabi kita, karena kebetulan mungkin karena dia bertahun-tahun di situ juga bisa berenung sesuatu sehingga kita juga fasilitasi gitu Pak ya. Jadi itu nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Kamil ya di sana, bukan hanya untuk Kalimantan Tengah, tetapi ini untuk seluruh Indonesia. Saya kira tapi walaupun demikian ini siapa yang dahulu mendatangkan meningkatkan inisiatif tersebut, karena kita tidak bisa diskriminasi untuk kita bisa memberikan semacam subsidi dan bisa mendaftarkan dan tidak adalah tadi inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut sebenarnya adalah juga pemilik dari handphone. Ya, tadinya telepon berkembang. Itu kan sebenarnya telepon dari dulu sudah ada. Ya, tetapi kan berkembang sehingga lebih mempermudah kita untuk itunya. Beberapa yang lain-lain lagi demikian. Jadi cenderung sebenarnya kebanyakan adalah penyempurnaan dari yang sebelumnya.
Kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses. Jadi dia harus merupakan suatu pemecahan masalah, ya, menyelesaikan suatu masalah. Tadi kalau kita contoh sekedar itu untuk ini, ya. Sehingga orang kemana-mana menggendong tidak merasa aman. Juga mungkin kalau cuaca kurang bagus, ada itu aman, gitu ya. Tidak terlalu mencuci lagi, bisa tidurnya agak nyenyak sedikit, nggak terlantar bangun untuk ini periksa itu, gitu ya. Karena sudah terserah permasalahan intinya, gitu ya. Jadi dengan demikian bagi syarat juga mungkin tidak akan produk atau proses. Jadi dia bisa berupa produk maupun proses. Karena tidak semua, kalau kita lihat mungkin bidang kimia banyak kan proses ya, farmasi proses ya. Jadi tadi ini dijelaskan persyaratan inspeksi adalah baru. Jadi baru ini adalah memang kebaruannya lanjut mengenai teknologi untuk meningkatkan kebaruannya. Juga tidak dapat diterapkan industri. Ya mungkin produk yang apa namanya menyebabkan orang Inggris atau Prancis ya, apa yang bangkrut ya. Nah itu tempat di patennya dipermasalahkan karena tadi ini saya kira rekan saya nanti akan menjelaskan lebih lanjut ini. Ini juga untuk paten sederhana kita lihat ini definisinya ya untuk paten sederhana. Jadi paten sederhana ini permasalahannya dia hanya masalah kebaharuan saja di sini yang menjadi konsennya, persyaratannya. Kalau yang tadi paten ada 3, ya selesai. Ini ada beberapa rumusan kita. Sebenarnya paten tidak diberikan untuk invensi tentang proses atau produk yang pengumuman, penggunaan dan pelaksanaan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Nah ini karena undang-undang kita bertentangan ya sudah barang tentu untuk ininya. Jadi hal-hal yang itu tidak bisa kita ada saringan, keterbatasan untuk ini. Ya mungkin kalau di negara lain barangkali jauh mana untuk ininya gitu ya. Nah ini kita beberapa pembatasan termasuk juga metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan. Nah ini juga kita tidak berikan karena ini nanti suatu kesulitan bagi kita bagaimana kalau kita bikin perlindungan itu. Padahal metode pengobatannya hanya untuk itu. Sehingga nanti mati orang gitu ya. Orang metodenya memang harus tahapan-tahapannya begitu gitu ya. Tapi kalau obatnya boleh, kan masih bisa obat yang lain. Tapi kalau metode pemeriksaannya harus begini, ini sudah yang ditemukan. Nah sementara itu kita biasa orang di sananya. Terusnya, invensi dalam hubungan kerja. Inventor dari suatu invensi dalam hal hubungan kerja atau sebagai pegawai atau karyawan berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi dari invensi tersebut. Ini kepada inventornya harus diberikan imbalan. Bapak-bapak yang ada di universitas, sekalipun itu nanti invensi jatuh ke universitas, tidak usah ragu, undang-undang menjamin adanya hak daripada inventor di sana ininya. Nah sekarang ini sebenarnya masih dipermasalahkan aturan pembahagiannya. Saya kira tidak lama lagi nanti mungkin Departemen Keuangan akan mengeluarkan ketentuan terhubungan dengan hubungan kerja tersebut. Jadi ini sebenarnya kita dalam rangka untuk meningkatkan ragu-ragu, walaupun tadi disampaikan juga memang sekaligus tadi apa yang diarahkan oleh Pak Rektor, adanya suatu sekarang penilaian yang begitu besar terhadap inventor yang menghasilkan paten untuk di perguruan tinggi untuk dosen maupun apa. Jadi di samping itu sebenarnya kita 20 masih 15 itu yang bisa dapat kita sampaikan. Kami kembalikan lagi ke Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas paparan materinya. Jadi tadi yang bisa saya buat summary-nya di sini bahwa pada dasarnya personal untuk penemunya sendiri atau inventornya bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar. Kemudian yang berikutnya bahwa ini adalah persyaratannya sudah jelas harus berupa ide yang asli, original. Kemudian untuk paten sendiri ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang calon inventor. Harus inventive state dan juga non-obvious, kemudian dapat dibuat atau dapat diproduksi. Nah, 2 sesi tanya jawab. Kemudian untuk sesi pertama saya persilahkan 3 penanya. Pak yang paling belakang dulu ya, pertama kali mengangkat tangan dan
pengusulan paten saya dipublikasi dan memoseskan, minta maaf saya lupa. Selanjutnya saya tidak pernah lagi tahu karena saya menanyakan kepada sentral haki saya itu bagaimana uji substansinya. Jadi jawaban saat itu bahwa sudah include di dalamnya, tapi sampai hari ini sejak tahun 2012, sekarang 2014 saya belum dapat informasi selanjutnya. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama, nama saya Puji Astuti dari Fakultas Teknik. Kebetulan saya duduk di bidang kemahasiswaan. Saya ingin mengusulkan kepada Sentra Haki Universitas Tadulako bahwa di DIPTI sekarang itu sudah beberapa tahun ada program kreativitas mahasiswa yang sangat menghasilkan inovasi dan kreativitas mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau bagus, karena kami di Fakultas Teknik ada beberapa mahasiswa teknik mesin, mungkin nanti kalau bisa ada teman saya dari mesin, itu menciptakan biogas dari kotoran sapi dan beberapa briket. Tapi itu sampai di situ saja. Padahal mahasiswa kami ini mungkin perjalanan kreativitasnya masih jauh panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat memang kita harus bekerja sama dengan industri. Sampai 2002 pada waktu itu yang belum sesanter sekarang hak kekayaan intelektual dan seterusnya. Saya punya 5 inovatif kayu limbah agatis dijadikan perabot multifungsi. Sekarang hanya berkomitmen dengan industri saya. Ini juga saya mau usul ke Sentra Haki Universitas. Kalau memang beberapa kami punya ini dan mahasiswa itu harusnya diprogramkan lah setahun berapa kali gitu untuk disosialisasikan. Orang kalau duit segitu ya tidak apa-apa, tapi kalau misalnya namanya duit kalau tidak ada ya tidak ada benar gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan prosedurnya. Adakah bisa kami dibantu untuk memasarkan sehingga kami membayar setiap tahun, tapi kontribusi itu ada sama kami begitu. Terutama ya kalau umpama mahasiswa punya kreativitas itu sangat bagus sebenarnya. Malah kami itu besok itu diundang sama Fakultas Teknik UGM untuk lomba software, bukan robot, software gitu. Kebetulan saya yang mau ke Jogja besok. Jadi yang hal-hal yang begini ini kan daya cipta, kreativitas yang jangan dimatikan dengan begitu saja, tetapi bagaimana kita memunculkan ini di permukaan sehingga Tadulako itu punya sesuatu gitu. Saya cuma usul seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada 2 hal yang ingin kami tanyakan Bapak. Yang pertama, tadi itu ada alat pengering abon. Saya pernah mengajukan paten sederhana melalui Sentra Haki. Maaf Pak, namanya Pak? Maaf, Piratu dari Fakultas MIPA. Kalau saya tidak salah itu tahun 2011 yang saya ajukan itu adalah alat pembuat asap cair. Saya kemukakan semua kelebihan-kelebihan yang saya desain uniknya, tapi sampai sekarang tidak ada ininya, tidak ada pemberitahuan apa ditolak atau bagaimana. Sampai sekarang awal saya ada penelitian yang dibiayai oleh Pemda
Saya sendiri bersama dengan Pemda ke Kementerian Hukum dan HAM yang di Daamokok sana, dan seperti itulah 500 lebih dia punya pendaftarannya. Tapi itu ada tindak lanjutnya, ada pemberitahuan. Nah sekarang sudah masuk di pengumuman. Jadi saya tidak tahu kenapa ya waktu saya mengusul di lewat sentra haki Universitas Tadulako kok sekian tahun tidak ada pemberitahuan. Saya tanya juga teman Prof. Asriani lebih duluan lagi, tidak ada juga pemberitahuan. Nah itu kira-kira bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau dia keluar sertifikat patennya, jadi begini, waktu diusulkan, didaftarkan paten itu yang Pemda punya, memang kita dimintai pengalihan. Jadi ada tanda tangan di atas materi pengalihan. Tapi saya lihat tadi itu kalau dia sudah terdaftar, maka di sertifikatnya itu kan ada nama inventornya. Nah pertanyaan saya begini, apakah si inventor itu bisa menggunakannya? Misalnya saja dia mau kenaikan golongan, kan kalau saya tidak salah itu hukumnya ada 40 kalau paten biasa, bukan paten sederhana. Saya tidak tahu kalau paten sederhana. Kalau yang Pemda punya itu, yang saya ini kan memang dia ada produk, ada proses. Jadi memenuhi paten biasa. Jadi yang kami tanyakan itu, apakah kalau sudah terbit patennya itu bisa tidak digunakan bagi inventornya itu untuk kenaikan golongan misalnya, atau data yang ada di kami barangkali yang terinput ya, tapi kalau yang ada di sini ada Pak Jamaludin, benar bukan? Ada soalnya Jamaludin M Sako, bukan? Ya? Ada nama yang ada di sini adalah Jamaludin M Sako. Tapi kalau yang tadi Mirajudin kami nggak ada di sini. Ada juga Pak Burhanuddin, Pak Damri, Burhanuddin Sundu, Daud Karel, Walanda, terus juga Amiruddin KD, Darsikin, Mapiratu, Prof. Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin, Insinyur Saharia Kasa. Nah, itu cuma yang kita mendapatkan data yang ini gitu Pak ya. Mungkin nanti kalau ada informasi lagi lebih lanjut ya silakan Pak. Saya bawa surat dari Dirjen Haki Pak. Oke. Saya perlihatkan 3 surat dari Dirjen Haki terakhir disampaikan bahwa saya terima. Ya mungkin nanti kalau udah ada datanya bisa kita sikapi Pak ya. Baik, terima kasih. Ya. Adapun tadi usul dari Ibu Puji yang mungkin bukan hanya untuk ke depan, sebenarnya kita juga menginginkan bukan hanya untuk para dosen peneliti yang hadir dalam sosialisasi kita, termasuk juga mahasiswanya, karena tidak sedikit juga kadang-kadang mahasiswanya diminta oleh dosennya untuk meneliti sesuatu yang menghasilkan suatu karya gitu ya. Jadi supaya tahu hak masing-masing, kita sebenarnya menginginkan, enggak, itu salah satu Bu, ke depan kita dalam rangka itu. Tetapi terus terang aja kita di beberapa tempat juga kalau tempatnya luas kita sekaligus dengan mahasiswa yang kita harapkan juga yang potensial untuk penelitian, kita harapkan juga hadir supaya nanti ada bimbingan, ada mahasiswanya, sehingga para pihak nanti yang menghasilkan itu berperan di sana, tahu hak-hak masing-masing, apa saja haknya, dan juga bagaimana dia juga pengembangan penelitian lebih lanjut gitu kan. Nah ini salah satu yang untuk menggunakan itu bisa bekerja sama untuk ininya, sehingga nanti kalau enggak Ibu mungkin lembaga
penelitian yang ada di universitas yang bisa menjembatani. Nanti ibu kita dari lembaga bisa mungkin menjelaskan lebih lanjut nanti bagaimana Bapak punya ini untuk selaku inventor yang dinilai kan inventornya Pak, bukan pemegang haknya. Jadi itu bisa saja Bapak gunakan sebagai data untuk itu. Jadi untuk hukum Bapak, karena yang dinilai di sana adalah penelitinya, inventornya, bukan siapa pemegang haknya. Pemegang hak boleh kemana-mana, tetapi Bapak selaku inventor sudah melakukan aktivitas riset dan development untuk itu. Bapak menemukan itu, aktivitasnya yang dinilai Pak untuk itu, sehingga Bapak tidak ada masalah. Mau siapapun yang pemegang itu, asal Bapak dapat itunya, ya sudah, itu bisa dapat hukum. Bahkan ke depan kita juga akan mengurangi persyaratan itu, bukan harus dapat paten. Paling tidak kata Bapak tadi, kita ajukan dulu, kalau tidak komersil kita stop, karena itu membutuhkan biaya maintenance ya, setiap baik biaya pemeliharaan. Jadi untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan berkaitan program sentra haki Ibu Puji. Sesi kedua berikutnya 3 penanya lagi, saya beri kesempatan kepada pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umrah dari Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Saya juga seperti Pak Mirajuddin tadi itu, saya telah mengajukan usulan paten tahun 2009. Terus mendapatkan jawaban nomor permohonan. Kebetulan saya bawa sumber berkasnya, ada lengkap berkasnya. Mendapatkan jawaban nomor permohonan itu lengkap di sini dengan jawabannya. Bukan nomor permohonannya saya terima 5 Oktober ya, saya masuk ke 5 Oktober 2009. Nomor permohonannya saya dapatkan 7 November 2011. Setelah mendapatkan nomor permohonan ini, saya disuruh mengisi permohonan substansi, dan saya sudah lakukan itu melalui sentra haki Pak Ruslan ini dulu sebelum Ibu. Dan sudah dibayar dan bisa dikirim, datanya diproses, tapi sampai 2014 sekarang belum mendapatkan jawaban apakah terima grant atau tidak. Itu yang kami pertanyakan. Mungkin berbeda ya Pak. Maintenance-nya ini dibayar tahunan kemungkinan, pengertian saya. Sampai berapa lama itu maintenance? Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di Kandel Pak, kami sudah melaksanakan sosialisasi antara lain mengenai KKI ini pada masyarakat, dan alhamdulillah Pak, masyarakat sudah ada beberapa yang merespon dan sudah mulai banyak yang mendaftarkan KKI-nya melalui antara lain melalui kantor wilayah. Mungkin pertanyaan kami juga kurang lebih hampir sama dengan penanya-penanya sebelumnya. Antara lain mengenai pendaftaran paten Pak, ada salah seorang yang mendaftar paten melalui Garbir, yaitu mengenai alat terapi yang didaftarkan pada tahun 2011, yang didaftarkan atas nama Pak Edi Suwarno, dan sudah sampai tahap itu dari HKI sudah turun memeriksa timnya. Yang jadi permasalahan Pak, katanya itu tidak memenuhi persyaratan, terutama mengenai uraian deskripsi mengenai penemuannya tersebut Pak. Inventornya itu yang ingin kami tanyakan Pak, kira-kira apa kendalanya sehingga paten yang didaftarkan oleh Bapak Edi Suwarno tersebut tidak bisa diterima, dan kira-kira ada 2 pertanyaan dan 1 syarat. Pertanyaan pertama adalah, dalam suatu penelitian biasanya dilakukan oleh beberapa orang dan ada skin tertentu mengharuskan multidisiplin. Pertanyaannya adalah, bagaimana andai kata di dalam satu tim itu multidisiplin, dalam pembagian insentif
apabila ini dipatenkan sosial. Pertanyaan kedua adalah tadi dijelaskan bahwa untuk hak cipta didaftar maupun tidak didaftar kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Namun kita tahu bersama bahwa undang-undang di Indonesia ini prakteknya tidak demikian, Pak. Oleh karena itu saya sudah mencoba hasil penelitian saya di 2013 di Skim NP3 ini, itu mendaftarkan, baru mendaftar di Haki di Untata. Kepastian hukum saja barangkali, Pak, tadi Bapak katakan tidak daftar pun saya sudah dilindungi. Tapi saya ragu di Indonesia ini, Pak, ya, itu yang menjadi. Jadi saya tetap akan mendaftarkan ke Bapak. Begitu saya didaftarkan, Pak, bisa nggak secepatnya, barangkali 1 minggu atau 2 minggu, sudah langsung bahwa saya sudah terima dalam bentuk bukti otentik. Mengapa ini diperlukan? Karena di dalam penelitian skim yang kami ajukan ada kolom penilaian reviewer. Walaupun tadi, Pak, sudah ada nomornya diterima saja, itu sudah satu keunggulan bahwa kami akan dilanjutkan penelitian kami. Jadi sudah saja bahwa saya sudah terima dengan nomor sekian, itu sudah saya cantumkan, Pak. Maka barangkali setelah itu seperti teman-teman punya yang diajukan itu barangkali sudah masuk di kolom mana kita ilang-ilang, tapi saya sudah kantong itu sudah luar biasa itu, Pak. Oleh karena itu saran saya, mohon secepatnya apabila paten ini sudah saya daftarkan, hak cipta ini saya didaftarkan, mohon mungkin minggu depan sudah ada, Pak. Karena untuk skim lanjutan saya ini, Pak, berakhir akhir April. Itu ada kolom yang saya harus isi, Pak. Terima kasih, Pak. 3 saja, 2 pertanyaan dan 1 saran. Terima kasih. Padahal substantif sudah diajukan, semestinya sudah ada komunikasi ibu dengan pemeriksanya. Nah, ini kan belum. Nah, mungkin nanti dengan adanya kopinya tersebut kami akan cari pemeriksanya siapa supaya dilakukan informasi dengan ibu untuk tidak lanjut dari paten yang bersangkutan. Adapun untuk maintenance fee, ya memang ini berlaku kewajibannya sepanjang perlindungannya ada. Jadi setiap tahun ya, sampai habis masa perlindungannya. Jadi kalau untuk sederhana ya 10 tahun, untuk biasa adalah 20 tahun. Tetapi ini sedang kita juga mengenai biaya ini, sedang kita cari solusinya bagaimana untuk perguruan tinggi supaya ada di, ya katakanlah di reduce ya, di potongan ya, karena kita mengharapkan sebenarnya hal ini dilakukan karena bukan saja ini bagi kita, beberapa juga negara lain juga melaksanakan yang sama, potongan harga untuk universitas maupun untuk UKM atau individual inventor ya. Jadi ada beberapa, sementara kami sebenarnya sudah mengusulkan itu sudah cukup lama, tapi responnya entah bagaimana gitu ya, karena kita ketemukan di lapangan. Dan hal itu juga sebenarnya bukan hal yang baru, adalah dilaksanakan juga di negara-negara lain. Adapun mengenai manfaat penelitian untuk penelitian yang lanjut untuk masa itunya, saya kira sih pasti tadi sudah diinformasikan lebih lanjut sebenarnya. Kalau sudah dapat atau apa, itu memang sangat bermanfaat. Ini barangkali nanti juga sekaligus nanti dari lembaga penelitian nanti yang membahas lagi untuk menjemput bola dan yang lain. Saya kira itu nanti untuk ibu ya Bu ya. Jadi sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, kita juga sudah mengusulkan ke Dikti, setahap pengumuman saja pun sudah nanti ada penilaian untuk itu. Adapun dari Kanwil ya, dari Subdit Pelayanan Hukum mengenai permasalahan
adanya permohonan dari Kanwil yang agak bermasalah dengan inventor dengan pemeriksaannya yang menyatakan tidak pas gitu ya, atau mungkin ada yang ketidakjelasan indikasi geografis terus yang komunal ini. Saya ingin juga itu ada datanya di kita. Jangan data untuk itu semua. Karena seperti kita lihat sekarang ini banyak yang diambil alih oleh udah paham lah kita, negara kita yang bersumber daripada kita. Jadi kalau kita tidak ada data, kita tidak bisa mengklaim. Nah, ini kita harapkan universitas juga bisa berperan di sana, mendapatkan data-data mengenai apa namanya ekspresi budaya, traditional knowledge, termasuk juga indikasi asal maupun indikasi geografis. Indikasi geografis itu adalah produk-produk yang dihasilkan karena faktor geografis. Sekarang ini baru yang terdaftar sekitar 26. Kayaknya dari Sulawesi Tengah belum ada. Ada yang dari Sulawesi Selatan, yaitu kopi Toraja, kopi Arabica Polesi dari Rekam. Terus kalau itu makanya nanti barangkali itu bisa, ini kita harapkan, karena itu setelah didaftarkan nilai komersialnya sangat tinggi, akan membawa dampak kepada masyarakat yang memproduksi atau yang menanam produk-produk tersebut. Jadi sekaligus kita juga gayo di Belanda itu sebenarnya nggak sah gitu. Baru mereka bisa membatalkan itu karena sudah ada, memang ada rada-rada ngantuk sedikit gitu. Tapi sedikit nggak apa-apa. Akan ini ya sebenarnya hak kekayaan intelektual dulu namanya hak cipta, paten dan merek itu tahun 92. Sampai sekarang masih setia menjadi pemeriksa atau fungsional. Jadi memang ilmu yang saya dapatkan ini tidak ada disiplin ilmunya di sekolah, hanya memang kita di pemeriksaan khususnya di kelompok pemeriksaan paten itu ada 3 kelompok. Yang pertama mekanik teknologi umum, yang kedua elektrofisika, dan yang ketiga kimia, farmasi, dan biologi. Jadi itu disiplin teknologi yang ada di seluruh dunia juga begitu. Selain dari itu tidak ada. Kemudian bagi mekanik itu memang kalau kelas-kelas beratnya itu tidak banyak. Yang banyak itu di kelas teknologi umum atau namanya general teknologi. Itu memang teknologi yang berhubungan erat dengan kehidupan permohonan paten. Oh cuma begini ya, memang begitu. Tapi begitu nanti laku keras ya tinggal dicari gitu. Jadi memang dari segi undang-undangnya memang diproteksi first to file tadi. Jadi sebelum apa namanya, kalau kita punya mutu sebetulnya kalau istri atau suami pun sebelum tahu di rumah kita sudah daftar dulu ke kantor HAKI. Sudah daftar ke file baru boleh cerita sama orang. Itu motonya ya. Jadi baik saya lanjutkan. Kalau Bapak Ibu mengajukan permohonan paten ke konsultan HAKI, itu ngecasnya 5 juta buat nulisnya. Boleh nanya kemana? Saya berani jamin nggak akan murah harganya. Nah, jadi yang paling baik itu memang Bapak Ibu peneliti itu bisa nulis sendiri, yang paling bagus. Karena memang kalau di konsultan HAKI itu memang dia memang profesinya sebagai itu. Pemohon kliennya datang, saya mau matenin ini, ya, dia bawanya produk aja satu. Nah, si konsultan harus mencerna seluruhnya dalam bentuk uraian atau spesifikasi sampai berikut klaim-klaim apa pelindungan yang bisa dia dapat, karena ada beberapa bagian yang tidak bisa dia dapat berdasarkan hasil penelusuran tadi tidak baru lagi. Menjelaskan secara umum yang definisi paten itu apa, kemudian invensi mengandung langkah inventif itu apa gitu ya. Jadi ini agak sulit memang. Kalau misalnya saya orang mekanik menentukan langkah inventif untuk aplikasi atau permohonan paten kimia juga susah karena background saya bukan kimia. Atau untuk farmasi yang obat-obatan juga begitu. Saya bukan ahli di sini. Langkah inventif ini sebetulnya di undang-undang di penjelasan ada Bapak Ibu bisa baca di Undang-Undang Pasal 3 bahwa
ada hal yang tidak terduga sebelumnya. Jadi kalau misalnya orang yang mengerti di bidang itu membaca ada tersirat, oh begini. Nah itu sudah lalu maksud tadi persis kayak ngomong karpet. Barunya lolos, langkah hakim-hakimnya tidak. Jadi itu ide yang dari karpet dia terapkan ke membuat rambut palsu tadi. Nah itu contoh dapat mengkelompokkan. Jadi infeksi yang sekarang diteliti atau yang sekarang akan dimintakan perlindungan patennya tadi, penerapannya apa? Teknologi sebelumnya apa? Gitu. Kita sudah setting. Nah kita setting yang kita dapat begitu. Nah itu juga membantu pemeriksa sebetulnya, membantu pemeriksa dalam menentukan kebaruan tadi. Jangan si pemeriksa malah mengandai-andai, oh ada dokumen pembanding ini sebetulnya ini nggak bisa. Dengan kita membuat statement ada 3, ada 4 atau 5 dokumen PRERA sebagai dokumen teknologi terdahulu, nah dari situ pemeriksa sudah kita kirim sebetulnya bahwa yang harusnya dijadikan pembanding untuk permohonan kita sekarang jangan keluar dari itu. Dokumen yang perlu eksaminasi kita nggak ketemu, ya udah nggak ketemu, harusnya kan kita putusin, harus diberi kalau nggak ketemu dokumennya. Nah karena ada spare waktu 36 bulan lagi, biasanya kita tinggalin dulu. Kalau memang kita yakin ini sebetulnya kayaknya nggak baru tapi belum nggak ketemu dokumen, kita tinggalin dulu. Nanti bulan depan kita kerjain, baru kita buka 2 kategori keywordnya udah ketemu gitu loh. Itu karena memang begitu, terjadi begitu. Jadi nggak bisa dipaksain begitu kita kerja pasti dapat langsung, nggak bakalan. Ada juga bisa begitu, ada. Cuman pengalaman saya kantor gitu kerja begitu, jarang sekali pembandingnya ada. Atau ini pembandingnya memang sudah, kalau memang ada itu gampang, 1 kali kita ketemu pasti itu nggak lari lagi. Tapi yang nggak ada ini yang bisa kadang-kadang hari ini nggak ketemu, besok nggak, yang kita gunakan sebagai dokumen pembanding yang kategori X tadi saya bilang, atau kategori tidak menghilangkan identitas tadi. Jadi Bapak Ibu misalnya dapat 5 dokumen pembanding, itu ditekan yang 5 tadi. Infeksi ini yang pertama kasih tahu nomornya kan, nomor sekian. Biasanya nomor paten itu kan kode country-nya di depan. Kalau patennya dari Prancis itu kode country-nya di depan FR gitu. FR nomornya sekian. Nah, kalau yang Amerika Serikat tadi depannya US ya gitu. Kalau dari Belanda NL depan, Indonesia ID di depan gitu. Itu country code sudah standar ya, harus dipetuin gitu, nggak bisa. Dan rata-rata semua 2 huruf bukan 3 huruf. Jadi kalau ada negara yang pakai kode country yang 3 huruf, masuk ke sistem paten dia harus gunakan 2 huruf, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu bisa jelasin. Kalau nggak ketemu setting tadi, nggak ketemu dalam bahasa Inggris, waktu dilihat hasil laporan penelusuran itu lembaran kedua itu ada ditulis patent family namanya. Nah Bapak Ibu misalnya dokumennya Jerman, kan nggak bisa ngerti bahasa Jerman, buka di lembaran kedua tadi, dilihat patent familinya mana, yang kalau ada US atau EP itu ada bahasa Inggrisnya. US kan Amerika Serikat tuh ada bahasa Inggrisnya. Informasi yang kita butuhkan tadi dalam bahasa Inggris, walaupun induknya tadi bahasa Jerman. Begitu juga dalam bahasa Jepang, kalau Bapak Ibu nggak bisa baca atau ragu baca yang translate by machine tadi, Bapak Ibu bisa lihat patent familinya mana yang Inggris, versi Inggris. Semuanya bisa dipakai hasil penelitian tersebut untuk diajukan mendapatkan paten, atau bisa dimandiri, atau kalau memang ada yang tidak melalui pendidikan, dia dapat sesuatu yang baru, apakah itu juga bisa masuk paten. Kemudian yang kedua, saya rencana ini mengajukan paten dengan judul modifikasi pati sagu. Hasilnya ini mirip dengan karakteristik fisik, kimia, dan sensoris untuk tepung terigu, sehingga artinya itu nantinya bisa dipakai substitusi tepung terigu untuk pembuatan mie maupun pembuatan roti bakar.
Sementara kita tahu bahwa tabung terigu sampai sekarang itu masih impor. Nah, proses pembuatannya itu substansinya ada dua. Yang pertama adalah lama reaksinya, kemudian yang kedua suhu reaksi. Nah, kalau seumpama saya mengajukan itu, bagaimana di situ yang perlu mendapat klaim? Apakah bisa salah satu atau bisa dua-duanya itu, Pak? Itu yang kedua. Apabila itu sudah mendapatkan paten, kemudian mau dikomersialkan, otomatis kan di sini kalau dari tingkat lab itu tingkat penelitian, itu kalau diaplikasikan tidak serta-merta bisa diaplikasikan di tingkat komersial, karena mungkin volume dan lain sebagainya itu sudah berbeda kalau di tingkat komersial kan, Pak. Nah, tentu saja untuk menyelesaikan itu, tentu kita memodifikasi lagi kondisi-kondisi proses itu untuk mendapatkan dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan. Saya kembali, Pak, bahwa yang tertarik untuk saya pribadi adalah paten sederhana. Salah satu yang bisa diajukan untuk paten sederhana adalah komposisinya. Saya menemukan satu komposisi yang bagus untuk, katakanlah misalnya komposisi jagung. Apa tidak bisa saya patenkan ini paten sederhana yang komposisinya saja? Nggak boleh. Yang di pasal 6 diatur adalah produk yang kasat mata, sedangkan komposisi tadi dianggap tapi harus lewat paten biasa, bukan paten sederhana. Ya, ini langsung saja karena bapaknya tadi bingung ya. Oke. Iya. Kemudian yang kedua, Pak, jadi sebenarnya ini kami mulai produksi itu sekitar 2003, ya sekitar 2003 itu sudah banyak hasil-hasil tugas akhir mahasiswa kami, Pak. Jadi bahkan itu sebenarnya sudah banyak yang kita coba, ada yang sudah pesan. Tapi sampai sekarang ini tidak pernah kita kepikiran itu untuk memasukkan untuk mendapatkan hakinya. Mungkin ini bahkan ini ada dua Astra internasional gitu untuk buat dashboard mobil, dan memang kita tahu produk-produk mobil Toyota itu kalau ada invensinya yang dari kita misalnya Indonesia, dia bawa ke Jepang lagi tuh di riset di R&D-nya di Jepang, kemudian kalau memang memenuhi syarat baru dia setujuin, baru bisa dia MOU, nanti bisa diproduksi untuk semua produk Toyota pakai gitu. Kalau dari hasil labnya di Jepang sana nggak merekomendasi, nggak bisa. Memang ketat sih setahu saya gitu. Berarti mengenai ini, Pak, tadi bahwa kalau dia sudah 6 bulan itu sudah tidak bisa. Pasal 24 gitu. Bisa Bapak ajukan paten, tapi ada risikonya. Ketika nanti Bapak gugat pihak ketiga sebagai pelanggar paten, bisa batal. Itu aja keluhannya. Bapak bisa aja diam-diam masukin, kalau syukur-syukur pemeriksaan juga nggak tahu kalau Bapak misalnya aplikasinya di Palu sini, pemeriksaannya di Jakarta sana nggak tahu, dia bisa aja. Kelemahannya di situ karena memang di undang-undang sudah diatur. Saya tanya ini karena begini, Pak. Biasanya dikti itu mengeluarkan literatur itu, ya harusnya memang yang lebih kuat secara undang-undang paten. Kalau bukan ketua penelitinya yang obligasi, jadi tanpa izin ketua penelitinya itu masih boleh nih. Yang sangat esensial dari sebuah permohonan perlindungan adalah klaim dari paten tersebut. Apa yang kita klaim itu yang akan dilindungi. Kalau kita tidak klaim, padahal sebenarnya itu inti dari penemuan kita atau invensi, tapi tidak dijelaskan atau tidak disebutkan di klaim, otomatis pasti tidak akan bisa dilindungi. Jadi demikian yang saya bisa simpulkan dari pembicara pertama dan kedua untuk kesempatan kita bimbingan teknis drafting paten kali ini. Semoga ini apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dari Dirjen HKI bisa bermanfaat untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu peneliti nantinya, dan bisa lebih
meningkatkan semangat untuk meneliti, dan kami dari Sentra Haki selalu siap untuk memberi bantuan semampu kami untuk dapat memfasilitasi bapak-bapak. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih Pak kedatangannya sekali lagi. Ya, dengan demikian kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.